ternyata karena ketika kap mesin dibuka, mirip dengan buaya yang sedang membuka mulutnya di seluruh Indonesia. Seperti apa perubahan mobil Toyota Kijang dari masa ke masa? Yuk simak ulasan kami transformasi 38 tahun Toyota Kijang dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Generasi pertama 1977 hingga 1980. Karena bentuknya yang kotak, maka Kijang ini disebut Kijang kotak. Namun ada juga yang menyebutnya Kijang buaya. Hah? Kok bisa ya? Oh, ternyata karena ketika kap mesin dibuka, mirip dengan buaya yang sedang membuka mulutnya. Ada-ada saja ya, Technolovers. Toyota Kijang merupakan varian Toyota yang lahir pertama kali di Indonesia. Prototipe model tersebut awalnya diperkenalkan dalam acara Jakarta Fair tahun 1975 dan berlanjut pada tahap produksi di tahun 1977. Toyota Kijang pertama kali diperkenalkan pada tanggal 9 Juni 1977 yang hadir dalam bentuk pick-up. Pertama ini menggunakan mesin 1,2 liter 3K yang dikolaborasikan dengan 4 percepatan transmisi manual dengan keunikan pada bagian pintu yang tidak dilengkapi dengan jendela kaca, melainkan hanya ditutupi dengan terpal plastik saja. Perlu kamu tahu, hingga perjalanannya menempuh tahun 1981, varian ini berhasil terjual hingga 26.806 unit loh, Technolovers. Generasi kedua 1981 hingga 1985. Jika pada generasi pertama Toyota Kijang bermodel kotak, ternyata generasi kedua pun masih menerapkan model tersebut, hanya saja sedikit mengalami perubahan. Generasi kedua ini masih berbentuk pick-up, namun memiliki bodi yang lebih halus dan telah dilengkapi jendela pada bagian pintu. Selain itu, mesin yang digunakan pun berganti menggunakan 1,3 liter 4K, yang kemudian turut dikembangkan kembali pada tahun 1985, sehingga menjadi 1,5 liter 5K untuk memberikan performa yang lebih baik. Dan mesin pada saat itu hanya tersedia transmisi 4 percepatan manual. Nah, pada generasi kedua ini juga sempat mendapatkan facelift alias perubahan wajah baru yang hanya sedikit transformasi pada frame grille dan headlights. Generasi ketiga 1986 hingga 1996. Pada generasi ketiga, Toyota mengubah pick-up menjadi kendaraan keluarga dan generasi ini dinamakan Kijang Super yang diluncurkan pada tahun 1986. Kijang Super diproduksi dalam dua versi, yaitu sasis pendek KF40 series dan sasis panjang KF50 series. Untuk versi Super Kijang ini memanfaatkan 5 percepatan manual, sedangkan versi standar Kijang memakai transmisi 4 percepatan manual. Selain itu, mulai dari generasi ketiga ini, Toyota sudah mulai mengembangkan sistem full price body yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan Toyota. Dari hasil kerjasama tersebut, lahirlah beberapa seri Toyota Kijang dengan model-model bervariasi. Berbicara soal mesin, Kijang Super masih menggunakan mesin 5K sama seperti Kijang generasi sebelumnya. Bedanya pada Kijang Super, mesin sudah dilengkapi dengan Advanced Super Response Engine untuk memperbaiki suplai bahan bakar sehingga tenaga maksimumnya meningkat dari 61 PS menjadi 63 PS. Pada tahun 1994, Toyota meluncurkan facelift keduanya yang cukup banyak mendapatkan banyak penyegaran. Beberapa elemen yang dirubah contohnya, seperti grill baru, New NK 14 inci yang dipasang pada kakinya, roda kemudi, tachometer bergaya deluxe, rim dan penanaman mesin baru berkapasitas 1,8 liter alias 1781 cc berkode 7KC OHV. Sedangkan pada Agustus 1995 menjadi momen bersejarah saat Toyota Kijang pertama kali meluncurkan varian Matic yang dipasang untuk varian SGX atau LGX. Peluncuran model ini bertepatan saat momen ulang tahun Toyota, sehingga hanya dijual terbatas dan dibanderol cukup mahal, sekitar 100 jutaan rupiah. Generasi keempat 1997 hingga 2004. Setelah bertahan selama 11 tahun pada generasi ketiga,
Mobil Kijang menghadirkan kembali tipe berikutnya dengan perubahan pada bagian interior dan eksteriornya menjadi sangat aerodinamis yang dinamai Kijang Kapsul pada tahun 1997. Generasi keempat Toyota Kijang ini menggunakan mesin 7KC berkapasitas 1,8 liter 4 silinder segaris. Toyota Kijang Kapsul hadir dengan dua varian, yaitu Toyota Kijang Krista dan Toyota Kijang Rangga. Kedua varian tersebut muncul dengan tampilan eksterior dan interior yang lebih modern. Selain itu, pada generasi keempat ini sudah disediakan mesin diesel yang cukup menarik banyak peminat para konsumen Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa saat itu mesin diesel tersebut sanggup memberikan keiritan BBM hingga 14 km per liter dan sekaligus membuatnya bersaing dengan Isuzu Panther. Sedangkan pada tahun 2000 Kijang kembali mendapatkan sentuhan upgrade dengan ditanamkannya mesin baru 2,0 liter yang ditujukan pada seri LGX dan Krista. Generasi kelima. Pada akhir 2004, Toyota melahirkan seri New Kijang yang juga disusul diperkenalkannya Avanza. Model inilah yang sekarang lebih dikenal sebagai Toyota Kijang Innova keluaran pertama. MPV ini disediakan dengan 3 pilihan dapur pacu, yakni 2,0 liter 1 TRFE FFTI dan 2,7 liter 2 TRFE FFTI berbahan bakar bensin serta 2,5 liter 2 KD FTV D4D bertenaga diesel. Kijang Innova merupakan benang merah dari generasi Toyota sebelumnya. Benang merah tersebut adalah adopsi sasis slider yang membuat Kijang Innova sedikit berbeda dibanding MPV modern lainnya yang menggunakan konfigurasi monocoque. Kijang generasi kelima ini dibekali sejumlah teknologi terbaru seperti mesin berteknologi VVT-i diesel, common rail, hingga multi-information display dan airbag. Jika pada konsep awal Kijang generasi pertama adalah basic utility vehicles atau kendaraan untuk kelas bawah, maka Kijang generasi kelima lebih pada kategori dengan kendaraan kelas menengah, mana bentuk fisiknya jauh lebih modern dan berkelas. Terutama pada bagian depan mobil, tidak lagi memberikan kesan bentuk lekuk yang tajam seperti pada generasi sebelum-sebelumnya. Generasi ke-6. Akhirnya generasi terbaru dari Toyota Kijang hadir pada bulan November 2015, yaitu All New Kijang Innova. Di generasi ke-6 ini jauh lebih berbeda dengan generasi lainnya, yang lebih terlihat modern dan mewah yang telah menjadi ciri khas sebagai mobil keluarga. Perubahan terlihat jelas pada bagian eksterior, interior hingga mesin. Tampilan eksterior yang begitu gagah dipadukan dengan desain interior yang mewah, membuat mobil ini cocok untuk keluarga Indonesia. Kijang generasi ke-6 ini dijual dengan tipe utama, yaitu ada tipe G untuk kelas medium, tipe F untuk kelas menengah, dan tipe Q untuk kelas tipe tertinggi. Ketiga tipe tersebut mempunyai dua pilihan mesin, ada yang memiliki 2000 cc berkode 1 TRFE dengan teknologi A, dengan 2 VVT-i dengan bahan bakar bensin, dan satu lagi mesin dengan bahan bakar diesel 2400 cc berkode 2 GD FTV intercooler dan VNT. Itulah tadi transformasi 38 tahun Toyota Kijang dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Toyota memang selalu memberikan perubahan demi perubahan dengan kesan yang menarik untuk para konsumennya. Technolovers? Nah, gimana nih pendapat kamu? Yuk tuliskan di kolom komentar. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak lakoni, nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu neng pirang taun anggonku goleki semene urung bisa nemoni.
By Allah, I swear, alayka sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, O Muhammad, peace and blessings on you every day. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
Ketika seseorang pria menangis karena suatu hal, kalian tahu apa yang sedang ia rasakan saat itu. Sedangkan yang kita tahu, pria lebih dikenal sebagai makhluk yang dominan kasar, kuat, tegar, dan susah untuk dimengerti. Wanita boleh saja mengklaim jika tertawa mereka adalah yang paling tulus. Namun untuk urusan menangis, tentu saja tangisan prialah yang lebih tulus. Bisa jadi itu adalah usaha terakhir dia. Dan baginya, mungkin menangis adalah cara terakhir. Saat dirasa semua telah dilakukan, tapi tetap saja harus menyerah pada keadaan. Moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me. Waduh guys, ini bandara apa kuburan guys? Sepi bener. Semoga cepat kembali normal ya Allah. Biar Baim bisa bertarik ke bandara terus ya Allah. Kusut ini. Nah, parkirnya lagi kosong. Nah, aduh.